Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaji Semar. Salam sejahtera bagi panjenengan semua dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan dan kesejahteraan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang 5 tanda leluhur marah kepada panjenengan yang bisa menyebabkan sial menurut Primbon Jawa. Leluhur yang dimaksud ini adalah leluhur kita pribadi, leluhur yang memiliki satu garis darah keturunan dengan kita, bukan leluhur Nusantara ataupun leluhur entitas suci. Meskipun leluhur kita sudah tidak ada lagi keberadaannya di alam manusia, namun banyak yang percaya bahwa korin mereka masih tinggal bersama dengan kita. Bahkan di dalam kepercayaan tertentu, mereka dengan sengaja membuatkan altar penghormatan bagi para leluhurnya yang sudah tiada. Pada waktu-waktu khusus, sesaji berupa dupa, buah, makanan, dan minuman pun akan disajikan di altar leluhur tersebut. Hal ini hanyalah sebagai contoh, masih adanya keyakinan bahwa leluhur tetap ada bersama keturunannya. Kehadiran leluhur di tengah-tengah anak cucunya biasanya akan berperan sebagai penyayom dan pelindung. Banyak yang mempercayai juga bahwa leluhur mereka adalah malaikat penjaga keluarga. Namun di lain pihak, jika sudah bersinggungan dengan leluhur, maka kita sebagai anak cucunya tidak boleh sembarangan ataupun asal-asalan, karena dipercaya jika leluhur sudah marah, maka akan bisa membawa kesialan sampai 7 turunan. Beberapa hal yang dipercaya bisa menyebabkan para leluhur marah antara lain adalah tidak melaksanakan atau bahkan melanggar wasiat dan amanat mereka, tidak pernah ziarah ataupun juga mendoakan, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah 5 tanda leluhur marah kepada panjenengan menurut Primbon Jawa. Yang pertama yaitu hidup panjenengan dipenuhi oleh emosi yang negatif. Kemarahan ataupun kesedihan para leluhur sebagai akibat perbuatan panjenengan akan memanifest ke dalam diri panjenengan. Hal itu bisa dijelaskan bahwa emosi negatif leluhur akan membentuk suatu energi negatif. Dan karena energi negatif itu ada di sekeliling panjenengan setiap hari, maka otomatis akan mempengaruhi panjenengan. Akibatnya, secara tidak disadari, panjenengan akan berubah menjadi orang yang sering uring-uringan ataupun orang yang mudah merasa sedih yang mendalam. Misalnya, bahwa panjenengan semula adalah orang yang sangat humoris, namun hanya karena masalah sepele saja, kemudian menjadi marah besar tanpa sebab yang jelas. Perubahan-perubahan negatif ini kebanyakan tidak akan langsung panjenengan sadari, namun akan langsung diketahui dan dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang sering berada di sekeliling panjenengan. Jika paparan energi negatif dari leluhur ini dibiarkan, maka lama-kelamaan hal tersebut akan mengonsumsi dan menghancurkan kehidupan panjenengan dalam segala aspek. Yang kedua yaitu sering mengalami kesialan yang berulang dalam rentang waktu yang dekat. Kesialan yang terjadi secara berulang-ulang dan sama atau mirip dalam waktu dekat dianggap sebagai salah satu cara dari para leluhur yang mencoba mengingatkan panjenengan agar segera tersadar akan kesalahan yang dilakukan.
Kesialan tersebut selain berulang dengan suatu pola yang sama, juga akan semakin meningkat intensitasnya. Sebagai contoh, misalnya hari ini seseorang mengalami kesialan berupa kecelakaan kendaraan, namun hanya mengalami luka ringan. Tapi ternyata keesokan harinya mengalami kecelakaan lagi, namun lebih parah. Ketika panjenengan mengalami kesialan yang mirip dalam waktu dekat, paling tidak sebanyak 3 kali, dan intensitas dampaknya semakin meningkat, maka hampir bisa dipastikan ada peranan alam semesta yang sedang mencoba memberi tanda atau peringatan. Kesialan itu tidak hanya berupa sesuatu yang menyakiti fisik kita secara langsung, namun bisa saja berupa kesialan dalam bidang ekonomi, hubungan asmara, dan lain-lain. Hal tersebut oleh masyarakat awam sering disebut dengan istilah kualat kepada leluhur, di mana jika tetap dibiarkan tidak akan membawa hasil akhir yang baik. Yang ketiga yaitu sering mendapatkan teror dalam mimpi saat tidur. Ketika panjenengan sering mengalami mimpi buruk dengan pola yang sama, dan itu berlangsung di jam-jam sakral tertentu, yaitu antara jam 2 hingga jam 5 pagi, maka dipercaya hal tersebut adalah pertanda yang tidak bisa diabaikan. Mimpi sebagai peringatan dari leluhur yang sedang marah bisa berupa bermimpi berjumpa dengan yang bersangkutan. Namun dalam mimpi tersebut, beliau akan nampak menyeramkan dan biasanya akan mengejar panjenengan. Selain itu, jika panjenengan adalah orang yang sudah memiliki pasangan hidup, namun pada jam-jam sakral tersebut, panjenengan sering bermimpi dikejar-kejar oleh ular, hal itu juga bisa menjadi pertanda bahwa ada leluhur yang sedang marah. Teror dalam mimpi yang bisa menyebabkan gangguan tidur akan bisa menurunkan kualitas kehidupan, baik itu kesehatan fisik dan mental, serta kehidupan pribadi maupun sosial. Selanjutnya yaitu binatang di sekitar panjenengan banyak yang hilang dan mati. Ketika menemui binatang peliharaan panjenengan mulai menghilang ataupun mati satu demi satu, padahal binatang tersebut sehat dan terjamin makan dan minumnya, maka panjenengan patut waspada. Binatang tersebut menghilang karena menghindari paparan energi negatif yang berasal dari entitas leluhur yang marah, atau bahkan mati karena kalah dengan energi negatif tersebut. Kejadian ini pun juga sifatnya akan berulang. Jadi, semisal panjenengan mempunyai peliharaan kucing, selang beberapa hari kucing tersebut sakit dan mati. Kemudian panjenengan membeli kucing yang baru, akan tetapi nasibnya pun juga sama, yaitu sakit dan mati. Selain binatang, tumbuh-tumbuhan yang panjenengan rawat pun akan menjadi layu dan kering tanpa sebab yang jelas. Ketika sudah mencapai tahap ini, maka harus segera mencari solusi, misalnya dengan ruatan tertentu, karena pada tahap ini, keberadaan panjenengan sudah membawa hawa negatif yang bisa membuat orang di sekitar menjadi sakit ataupun celaka. Energi negatif yang terpusat di rumah panjenengan tersebut juga bisa membentuk suatu energi baru yang bisa menjadi kekuatan untuk melakukan eksistensi, misalnya berupa suara ataupun kejadian tertentu, terutama yang berhubungan dengan leluhur. Contohnya adalah suara-suara tidak jelas di sekitar altar leluhur, dan juga figura foto leluhur yang tiba-tiba saja retak atau tiba-tiba jatuh dan pecah. Yang kelima yaitu sering menangis tanpa sebab yang jelas.
Ketika energi negatif dari korin leluhur yang marah mengelilingi panjenengan, tidak saja akan membawa amarah, namun juga kesedihan yang mendalam. Kesedihan tersebut kemudian akan mengkontaminasi energi dan emosi panjenengan, sehingga tanpa sebab yang jelas, panjenengan akan selalu merasa sedih dan bawaannya selalu ingin menangis. Meskipun korin leluhur kita sudah tidak memiliki wujud fisik, namun mereka tetap menyimpan emosi yang sama seperti manusia. Hal itu bisa dilihat dari ketika seseorang sedang kesurupan arwah, di mana kebanyakan akan menjadi sedih ataupun marah. Kesedihan yang mendalam pada diri seseorang akan menghancurkan jiwa dan raganya. Solusi untuk menyelesaikan hal ini tidak bisa dilakukan seperti ketika mengusir makhluk halus, namun harus dengan mencari perdamaian dengan leluhur tersebut. Hal itu dikarenakan bahwa kita adalah satu kesatuan dari entitas leluhur tersebut. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah sama dengan darah mereka. Itulah sebabnya leluhur tidak bisa diusir. Setelah panjenengan berdamai dengan leluhur, barulah kemudian bisa dilakukan ritual untuk pembersihan diri dari energi-energi negatif yang masih menempel. Demikian sedikit ulasan tentang 5 tanda leluhur marah yang bisa membawa sial sampai 7 turunan menurut Primbon Jawa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Untuk menghindari hal itu, jangan melanggar wasiat dan amanat leluhur kita. Rutinkan ziarah ataupun juga mendoakan mereka agar para leluhur kita tenang dan mendapatkan tempat terbaik di surga. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mudah-mudahan dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Video ini hanyalah buatan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena tidak ada yang lebih mengetahui selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.